hari ini senang sekali bisa bersilaturahmi dengan CEO Zafatur ya, yang namanya itu sudah melangit kalau gampang bilang ya. Karena memang di Palembang ini di mana-mana ya Zafatur gitu loh. Bahkan Nova datang ke sini nih bersama sahabat dan memang pengen tanya-tanya ya soal tour travel ini. Karena memang terkait dengan pandemi banyak orang-orang di Palembang kan ini utamanya bekerja itu di PHK gitu ya, bahkan ya sempat kehilangan pekerjaan, bahkan sekarang bingung mau ngapain gitu. Nah kalau lihatnya Ustaz kan pengusaha ya, kalau lihat dari posternya saat ini sehat-sehat aja nih kayaknya, nggak ada begitu stres juga Ustaz. Nah terkait itu Ustaz, kita pengen ngobrol-ngobrol hari ini, seneng banget Ustaz bisa meluangkan waktu dengan kesibukan. Hari ini kita pengen tahu nih awal mula muncul ide Ustaz untuk membuka tour travel di Kota Palembang. Ya. Khususnya Zafatur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Nova dan selamat Zafat dan juga selamat Zaid dakwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada prinsipnya kalau bicara tentang sejarah ya, tentang Zafatur ini, kalau boleh jujur sebenarnya ini murni betul-betul karena kehendak Allah sebenarnya. Bukan berarti kita meng-create sesuatu hal ini pengen buat travel umroh, haji dan lain-lainnya. Karena kalau bicara tentang sejarahnya, setelah kita dapat tugas belajar di negeri orang ya, dan saya buat sekolah 2 tahun di Belanda dan setengah tahun di Jepang. Pulang itu saya berangkat menunaikan ibadah umroh bersama istri. Sempat keliling-keliling Timur Tengah juga ke Yordan dan lainnya, ke Mesir. Sempat pikir bagaimana bisa mengoptimalkan wasilah untuk bisa membantu orang untuk berangkat ke Baitullah. Tahun 2014 awal kurang lebih. Nah kemudian setelah itu tanpa kemudian kita juga membuka lembaga dan lainnya, orang banyak bertanya gitu ya, teman-teman kantor atau temannya teman itu bertanya, dulu umroh sama siapa dan lain-lainnya. Kita bilang bosnya umrohnya bersama travel ini di daerah ini dan lain-lainnya, kantornya di sini. Tapi karena orang percaya, trust dengan kita, udah saya dengan Pak Gusti deh ininya daftarnya gitu. Ya akhirnya orang punya percaya dengan kita, akhirnya kita membantu memfasilitasi calon jamaah yang percaya. Setelah itu satu keberangkatan perdana itu kurang lebih ada 12 orang. 12 orang berangkat, yang memberangkatkan adalah kita hanya memfasilitasi aja. Jadi ya dengan lembaga orang lain. Yang mana setiap jamaah itu memberikan bentuk biaya umrohnya, kita setorkan ke tempat travel tersebut. Terus setelah itu 12 itu lancar, kemudian di akhir 2014 itu Desember ya. Kemudian ada kurang lebih 63 orang. Nah 63 orang ini qadarullah, atas takdir Allah, kita diuji tidak berangkat. Karena pemilik travel yang ada di satu kota besar di Indonesia, di Jawa, itu ditahan aparat keamanan karena ada yang melaporkan karena terjadi penipuan. Nah, iya, akhir 2014. Kemudian di 63 orang itu ya sudah mempercayakan kita dan uangnya sudah kita berikan semua ke orang tersebut. Dan alhamdulillah nih, kalau sekarang mengucapnya alhamdulillah 1 rupiah pun yang uang itu kalau dihitungkan rupiah kurang lebih 1,4 miliar kurang 25 juta. Jadi tahun 2014 itu 1 miliar 375 juta uang kita, yang uang jamaah yang batal berangkat, dan akhirnya mau nggak mau jamaah kita berangkatkan dengan biaya pribadi kita. Itu di akhir 2014 ya, rumah jadi mengecil gitu ya, yang otomatis yang harus dilepas, aset yang harus dilepaskan, kemudian tabungan harus dikosongkan, bahkan diminuskan gitu ya. Nah, tapi tadi karena memang niat awalnya adalah memang betul-betul ingin memfasilitasi tamu Allah, kita komitmen, akhirnya kita mencoba untuk meng-create sendiri dengan nama Zapa Mulia Mandiri ini, atau bahasa ininya Zafatur gitu. Mulai tahun 2015 kemudian sampailah saat ini.
kita sudah lebih memberangkatkan hampir 20.000 jamaah. Dari berawal dari 63 kita, ya mungkin itu cara Allah untuk mentarbiyah, untuk mendidik, sehingga kita belajar untuk bisa lebih baik lagi, memegang amanah umat ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian kepercayaan ini terus tumbuh. Alhamdulillah sampai detik ini, ya di tengah-tengah beragam banyak macam travel atau biro travel umroh, ya, kita masih bisa eksis dan kemudian bisa tampil untuk bisa memberikan pelayanan terbaik pada tamu Allah. Saya sangka bahwa awalnya itu karena terpaksa harus mengganti ya, misalnya. Yeah. Kemudian ada keluar inisiasi untuk membuka sendiri di tahun 2015. 2015. Sejauh ini dari 2015 sampai 2020 sudah berapa banyak cabang atau perwakilan, karena perwakilan di Sumsel bahkan di Indonesia ini ada Yeah. untuk jemaah berapa? Yes, saat ini kita sudah beroperasi, punya kantor manajemen di 6 provinsi. Ya, jadi ada selain di Sumatera Selatan, kita ada di Provinsi Bengkulu, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan juga Provinsi Jawa Barat. Yang kita punya kantor 6 provinsi termasuk Sumatera Selatan, yang kita punya kantor manajemen di setiap provinsi tersebut, yang kemudian kantor manajemen akan membuka kemitraan kerjasama membentuk cabang-cabang yang ada di masing-masing provinsi gitu. Dan alhamdulillah relatif hampir setiap kabupaten kota yang ada di ke-6 provinsi tersebut, kecuali Jawa Barat karena memang kita masih baru, kita sudah memiliki cabangnya dan perwakilan di sana. Kalau kita melihat sejarah Ustaz, di awal dia berdiri, Zapatur berdiri tahun 2015 itu, Ustaz menggandeng siapa aja, dan berapa sih orang yang mendahului Ustaz? Ya kalau bicara tim, ya kita baru dimulai dengan hanya 4 orang ya. 4 orang ya? 4 orang saja. Ada namanya Pak Supono sama Mbak Dini, ya, terus masuk Ustadz Apri, ya. Itu adalah awal-awal kita merintis membangun fondasi awal di Zapatur ini. Dan alhamdulillah sampai saat ini kurang lebih hampir 40 tim kita di Zapatur. 40 Zapatur dengan ya alhamdulillah ya tahun kemarin kita hampir lebih dari 6.000 jamaah satu musim umroh gitu. Dan itu menjadi ya suatu hal yang patut kita syukuri, sekaligus juga amanah yang terus kita jaga. Dan namun lihat dari trennya dari tahun ke tahun, kepercayaan umat itu terus tumbuh. Tentu kita jaga dengan selalu meningkatkan kualitas layanan dan juga menjaga aman secara baik. Berarti kalau berangkat dari memang ada niat ingin menjadi wasilah para berangkat umroh dan haji, apakah ada pembacaan khusus misalnya nih tawaran Ustaz gitu ya? Bukan tawang ya, maksudnya itu Ustaz membaca bahwasanya memang kayaknya tour travel khususnya umroh dan haji itu tidak akan pernah lepas gitu ya, akan selalu diminati atau pembacaan Ustaz untuk tahun mendatang seperti apa? Apakah ada, kalau dalam bisnisnya pasti ada ya Ustaz ya, mapping seperti itu ya? Gimana Ustaz? Ya memang kalau bahasa teorinya sih kita membaca tentang business feasibility study ya, studi kelayakan suatu bisnis itu. Ya, walaupun kita tidak sampai berpikir sampai detail seperti itu, tapi baik setelah kita lalui day by day ya, month by month kita lalui, ya ternyata memang inilah yang memang sebelumnya kita sudah berbisnis ya, kita sudah mengelola bisnis dari skala besar sampai kecil, dari saya kuliah sampai saya masih bekerja pun saya sudah membuka bisnis, kemudian baru buka Zapatur. Tapi memang baik kembali kepada niat kita dalam konteks bisnis, itu menjadi core bisnis kita. Saya terus menukil kalimat dalam Al-Quran itu dalam surat ke-61 surah As-Saff ya. Mungkin cukup populer. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Allah menggelitik nalar berpikir kita. Wahai orang yang beriman, tentu pertama Allah mengajak berpikir itu orang yang beriman gitu. Sudah Allah selektif, Allah mengajak untuk berniaga ini adalah orang yang sudah selektif, itu orang-orang yang mukmin, orang yang beriman kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijarah. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah tijarah, perniagaan
sebuah bisnis, ya, tijarah tunjikum min adzabin alim, ya. Bisnis itu yang bukan hanya kemudian mendapatkan keuntungan materi saja, tapi juga mampu membebaskan kita dari azab Allah, sekaligus kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bagi kami sampai detik ini insya Allah nggak pernah bergeser bahwasanya core kompetensi dalam bisnis kita adalah berkah itu sendiri. Karena kita meletakkan rupiah itu di nomor 2. Kita ingin memastikan bahwasanya aktivitas usaha kita itu kita memperoleh berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya insya Allah tatkala berkah itu jauh melampaui besar rupiah yang kita bisa dapatkan. Nah, itu yang menjadi menjadi titik mainstream, ya, alur berpikir utama kita di Zapatur, bahwasanya aktivitas apapun, letihnya kita dalam menjalankan aktivitas usaha itu, dalam bermuamalah, dalam berjual beli dan lainnya, itu dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap spirit itu yang menjadi utama. Setiap kita memberikan pelayanan kepada jamaah, setiap kita menjelaskan sesuatu hal kepada jamaah, setiap ada kendala jamaah dan lainnya, spirit yang membawa kita kepada jamaah itu adalah spirit untuk ibadah dan dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah Allah akan memberikan return kepada kita semua di atas rupiah yang bisa kita lampaui. Itu yang pertama yang menjadi spirit kita. Apalagi kalau konteks rasa-rasanya nggak ada bisnis yang luar biasa. Rasulullah mengatakan bahwasanya barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, ya, maka baginya pahala kebaikan jika orang yang diajak itu melakukan kebaikan tanpa mengurangi pahala yang orang yang mengerjakan tersebut. Misalkan saya ke Mbak Nova nih, Mbak Nova, ini ada janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bersedekah, ini loh janji Allah. Ketika saya ajak dan Mbak Nova bersedekah, saya insya Allah mendapatkan juga pahala sedekahnya Mbak Nova tanpa mengurangi. Apalagi kalau kita mengajak orang beribadah ke Baitullah gitu. Ya, mengajak orang ke Baitullah, ya, ayo Bapak Ibu yang sudah mampu dan lainnya, yuk kita dekat dengan Allah SWT. Dan salah satu wasilah untuk dekat dengan Allah SWT itu adalah ketika kita ke Baitullah. Karena rata-rata momentum terdekat kita dengan Sang Khalik itu adalah tatkala kita ke Baitullah. Ya. Momentum kita dekat sekali dengan Allah SWT selama hidup kita biasanya, selain ada cobaan, biasanya selama kita di Tanah Suci. Nah, bayangkan kata Rasulullah, sholat di Masjidil Haram saja itu lebih dari 100.000 kali lipat fadilahnya, keutamaannya. Maka tatkala kita mengajak ke Baitullah, ada orang yang berangkat ke Baitullah atas ajakan kita, atas layanan kita, atas fasilitasi kita memudahkan jalannya untuk menuju ke rumah Allah, ya kan? Satu rakaatnya kita dapat. Satu orang loh. Kalau 1.000 orang, kalau puluhan ribu orang, maka kalau kami mengatakan ini adalah hubungan kita dengan Allah SWT. Jadi kalau kita berorientasi kepada dakwah dan ibadah, berkah dan rahmatnya, maka insya Allah rupiah juga akan mengikuti. Maka kalau ditanya sekarang, tadi kan Mbak Nova bilang, kayaknya sekarang kan lagi musim ini nih, lagi down semua nih, kok nggak nampak wajah stres. Sebenarnya pusing-pusing juga sih, tapi nggak menjadi pusing karena emang keuntungan yang kita anggap keuntungan dalam Zapatur ini, dalam keluarga besar Zapatur ini, baik itu manajemen, bank dan perwakilannya, yang kita anggap murni keuntungan kita adalah berkah dari Allah SWT. Jadi saat ini kita mungkin rupiah tidak mendapatkan keuntungan, tapi insya Allah berkah masih bisa kita dapatkan dari Allah SWT. Apakah standar ya untuk mencari karyawan atau tetap yang ada dalam tertentu ya? Apakah salah satunya adalah bahwa mereka itu mau mengabdi menjadi pelayan bersama-sama dakwah seperti itu, bersyiar mencari berkah gitu, tanpa misalnya ya bekerja ya, dan tanpa sih menyampingkan berapa gajinya gitu. Apakah seperti itu? Ya, kalau kami ada istilah dalam konteks kita di Zapa itu ada istilah asik. Hanya itu amanah. Kita memastikan bahwasanya kita semua yang ada di Zapatur, keluarga besar Zapatur ini, ya, khususnya manajemen, itu adalah orang-orang yang amanah. Karena kan itulah modal besar. Maka ketika Rasulullah SAW sebelum menjadi Rasul pun sudah ada branding diri yang melekat ada di Rasulullah, yaitu Al-Amin. Itu kan branding Rasulullah itu. Orang yang bisa dipercaya. Maka kita ingin melekatkan bagi orang-orang yang kita semua yang terlibat sekarang ini di Zapatur, ingin memastikan diri kita adalah orang-orang yang amanah. Dan ada istilah S-nya lagi adalah
sigap. Ya perlu amanah saja tapi lambat merespon dan ini ya. Ketika ada persoalan dan lain harus sigap dan lainnya. Kemudian ketiga adalah itkon. Itkon adalah profesional. Profesional itu apa? Mengerahkan segenap potensi yang ada untuk memberikan yang terbaik. Apalagi kalau kita ini memberikan yang terbaik bagi tamu-tamu Allah. Bukan tamu presiden, bukan tamunya Pak Gubernur, tapi ini tamunya Allah. Kalau kemudian kita istimewakan tamu Allah, maka insya Allah kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian ketiga, yang keempat, ya asik tadi kan ya, amanah, sigap, itkon. Yang keempat adalah keluarga. Kita membangun keberadaan kita semua tim yang ada di Zapatur ini dan bagian dari satu rangkaian satu keluarga. Karena memang hubungan kita, emosional kita sampai saat ini yang terbangun dengan teman-teman semua di Zapatur itu adalah bagian dari satu keluarga. Dan insya Allah 4 ini menjadi fondasi kita di Zapatur. Ngomongin soal ya mau nggak mau ya Ustaz ya, namanya pimpinan pasti akan memikirkan nih bahwasanya karyawan dan staf harus punya gaji walaupun kondisi apapun itu terjadi. Nah pada saat ini kita tahu sendiri kan travel mana aja yang ada di Palembang pasti nggak ada jamaahnya Ustaz, karena memang kan ditutup. Apalagi travel dan transport ini memang tidak melayani destinasi lain selain dari Madinah atau negara-negara nggak ada lagi. Nggak ada kita. Kenapa tidak tertarik untuk melebarkan sayap seperti itu ya, membuka travel dan hotel ini untuk destinasi yang lain? Kenapa Ustaz? Kenapa hanya berfokus pada itu saja? Ya. Jadi kita berfokus kepada haji umroh dan juga wisata Islam, dunia Islam. Mengapa? Ya, karena memang tadi mungkin peluang tur domestik itu besar ya. Studi tour apa-apa ya. Tapi rasa-rasanya tidak punya inline langsung dengan connected dengan ibadah kita, mendekatkan diri orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ajak orang itu ke Bali dengan mengajak orang ke Mekah, rasa-rasanya di Bali nggak ada hadis yang mengatakan bahwa di Masjid Bali sekian ini, atau rasa-rasanya nggak ada. Bukan rasa-rasanya, memang pasti nggak ada. Ya kan, apalagi justru kadang-kadang belum bawa orang kepada melalaikan kepada Allah SWT gitu. Bawa orang ke ini, kemudian Jakarta ya mungkin banyak sumber-sumber yang nggak baik, misalkan contoh ya, suatu permisalan. Ya, tapi kalau kita ajak orang ke Mekah, ke Madinah, rasa-rasanya tidak ada tujuan orang selain sana untuk dekat dengan Allah dan Rasulullah. Pun mengapa kalau kita buka wisata Islami, contoh kita ke Turki ya, kita wisata Islami ke Turki. Harusnya kemarin Maret kita ke Korea, walaupun itu wisata Islam juga. Ada ke Palestina kita ini. Itu dalam rangka untuk syiar Islam, kemudian mengenang sejarah Islam sehingga muncul syuur ya, perasaan cintanya kepada Islam. Di Palestina sejarahnya bagaimana, di Mesir bagaimana, di Palestina bagaimana. Kalaupun kita ke Korea itu adalah wisata Islam. Oh, begini kehidupan Muslim. Oke, ini dakwah Islam di Korea dan lain-lain. Sehingga punya ada bukan hanya jalan-jalan saja untuk menghilangkan penat, tapi juga betul-betul ingin mengajak orang kepada dekat dengan Allah SWT. Maka kita lihat visi utama kita di berkah dan dakwah tadi. Jadi automatically seluruh karyawan udah terlalu semua berarti ya? Ya mungkin 80% ya sudah. Ya, berarti tinggal menunggu giliran ya? Iya, relatif kalau kita rata-rata sih ya nunggu giliran ya. Ada rencana menambah satu lagi Ustaz? Mungkin kan awal juga bisa bergabung ya menjadi bagian dari Zapatur ya Ustaz ya. Amin. Nah, dan ini juga Ustaz, boleh tanya hal yang sensitif ya Ustaz? Boleh. Saat ini kan tahu sendiri Ustaz, udah gak ada perjalanan. Tapi selama bulan Maret terakhir kali Zapatur ya memberangkatkan itu ada kabar bahwa ada jamaah yang terlantar dan akhirnya nggak jadi umroh ya Ustaz ya di sana ya. Iya. Dan itu bentuk ataupun penggantiannya kan harus bayar ya Ustaz ya. Itu siapa yang cover Ustaz? Jamaah atau dari Zapatur? Jadi pertama jamaahnya bukan terlantar ya. Karena jamaah ini jadi pemerintah Saudi itu menutup umroh tanggal 27 Februari. Menutup tidak ada orang masuk ke Saudi Arabia untuk melakukan umroh atau yang lain-lain. Mereka mengunci, melok ya.
menyetop dulu program umroh ketika itu. Sedangkan jamaah kita ada tanggal 25 Februari sudah berangkat di sana, sudah tiba di Madinah. Nah, mereka kebenaran ikut program 22 hari di sana, Arba'in ya, 22 hari. Selama 22 hari di sana, selama di kota Mekah mau pulang, hari ini mau pulang sesuai dengan schedule flight-nya, pesawatnya. Ternyata pemerintah Saudi membuat kebijakan lockdown, menutup, tidak ada penerbangan keluar dan masuk ke Saudi. Otomatis jamaah nggak bisa pulang. Nah, jadi bukan telantar, tapi selama dia jamaah kita itu menunggu di Saudi, itu kita fasilitasi seluruhnya, hotelnya, makannya dan lainnya. Walaupun kadang dalam kondisi sulit ya, karena tidak ada yang membuka kan ya, harinya kita buat kendaraan khusus untuk mengantar jemput makanan dan lain-lainnya. Ya, alhamdulillah setelah itu ada kebijakan dari pemerintah Saudi untuk memulangkan jamaah. Tapi relatif seluruhnya berjalan dengan baik, jamaah dipastikan terlayani dengan baik. Kemarin juga setelah pulang kita bahkan mengunjungi lagi jamaah ke rumah masing-masing jamaah. Kita ajak Kementerian Agama untuk mengecek ke jamaah dalam bahwasanya memastikan bahwasanya jamaah dalam keadaan sehat dan lainnya. Ya, bahkan jamaah sendiri yang mengatakan terima kasih banyak kepada Zapatur. Karena itu kan qadarullah ya, bukan di luar ini kita di luar kehendak kita. Itu force major kebijakan dari pemerintah Saudi yang melockdown. Ya, tapi alhamdulillah kita punya tanggung jawab yang besar untuk kemudian bisa memberikan pelayanan kepada jamaah selama dalam karantina tersebut. Maret udah nggak ada lagi jamaah. Iya. April 2 bulan, Kosong. Mei 3 bulan ya. Belum tahu lagi nih pandemi akan Sampai selesai sampai kapan gitu. Kalau kita menghitung dari situ kan artinya karyawan udah 3 kali gajian nih Ustaz ya. Betul. 3 kali gajian ya. Itu sekarang dari mana Ustaz? Siapa tahu kan ini bisa menjadi solusi juga kan untuk pengusaha yang ada di Palembang, di Sumsel. Gimana sih cara pembagiannya supaya tetap bisa menggaji, tidak mem-PHK-kan karyawan, semuanya tetap bisa berjalan sebagaimana semula. Ya, kalau kita belajar teori fondasi bisnis itu ya, salah satu fondasi penting manajemen itu adalah bukan hanya karyawan atau strategi bisnisnya, tapi juga cash flow manajemennya. Jadi cash flow manajemen. Jadi alhamdulillah ya, mungkin berkat rahmat Allah SWT kita dalam posisi cash flow manajemen yang baik. Jadi bahkan tadi pagi kita sudah rapat seluruh tim, timnya Zapatur online via Zoom. Kita online ingin memastikan bahwasanya dalam masa Covid ini kita masih bisa bergerak ya. Dan kalau masalah keuangan, alhamdulillah kita tidak pernah berpikir untuk mengurangi, justru kita sedang berpikir bagaimana caranya menambah. Ya. Menambah. Ya, kalau kemarin bahkan kita buat dalam masa Covid ini saja kita buat program Zapa Peduli. Orang rata-rata merumahkan karyawannya, kita malah buat gerakan Zapa Peduli. Ada ribuan paket sembako yang kita bagikan, 400-an lebih APD yang kita bagikan ke rumah sakit di Palembang, atau bahkan pernah kita kirim ke Jawa ya, APD ada puskesmas yang kita minta bantuan, kemudian puskesmas yang ada di kota Palembang, ke rumah sakit Tifai, Muhammadiyah, rumah sakit Bari, itu kita bagiin APD kemarin. Ya, ke masyarakat kita bagiin masker dan sembako di 6 provinsi ini, dan terhitung lebih dari 1.000 paket sembako yang kita bagikan. Nah, itu menunjukkan visi kita bahwasanya rupiah bukan segala-galanya bagi kita. Kita ingin justru momentum wabah ini menjadikan kita momentum lembaga Zapa ini lembaga yang memenangkan ujian ini. 2 karakter yang memenangkan ujian ini. Yang pertama, dengan adanya wabah ini, apakah kita lebih dekat dengan Allah atau tidak? Yang kemudian kedua adalah, apakah diri kita makin meningkat nilai manfaatnya terhadap sesama atau tidak? Nah, maka kami di Zapa, manajemen Zapa ingin memastikan 2 hal ini
ada dalam keluarga besar kita di Zapa. Bahwasanya orang-orang yang terlibat dalam Zapa ini, manajemen, ustadz-ustadz kita di cabang perwakilan, itu makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kedua, keberadaan kita semua di keluarga besar Zapatur ini makin terasa nilai manfaatnya kepada sesama. Jadi tentu bukan hanya sesama, tapi kita pastikan juga keluarga kita yang ada di Zapatur ini, tim ya, itu semua dipastikan tidak ada perubahan gaji, dan kita memprediksi mungkin 10 bulan sampai 1 tahun ya masa Covid ini, dan umroh ini akan relatif cooling down, tapi kita secara cash flow manajemennya kita sudah siapkan. Nah, terkait dengan tema kita Ustaz, memang strategi pengusaha ya di masa Covid-19. Selain manajemen cash flow yang baik dan lain sebagainya tadi Ustaz, apalagi sih strategi yang harus dilakukan oleh pengusaha? Karena memang kita mau nggak mau ya Ustaz ya, kita harus berpikir ke depannya, menyiapkan gitu Ustaz, bahwasannya setiap tahun itu atau mungkin jeda berapa tahun sekali wabah ini ya kita memang nggak berharap sih Ustaz ya, tapi dalam istilahnya perencanaan kita pasti ada strategi khusus pada saat wabah seperti ini, apa yang akan kita lakukan selaku tour travel khususnya Zapatur ya untuk travel haji dan umroh. Ya, sebelum itu saya mungkin bisa bercerita tentang 3 kategori usaha, sektor usaha yang akibat dari adanya wabah atau dampak dari coronavirus ini. Yang pertama adalah sektor usaha yang terhimpit, ya, terhimpit, yang akibat terhimpit oleh kondisi ini. Salah satunya adalah sektor usaha pariwisata, ya, travel, itu kan semua berhenti, ya, penerbangan, airlines itu berhenti relatif, yang tidak ada putaran di sana gitu. Ya, jadi kategori pertama adalah terhimpit. Yang kemudian kategori yang kedua adalah yang berkelit, artinya berkelit, dia ditekan ya dengan adanya kondisi sekarang ini, tapi masih bisa berjalan. Misalkan contoh sektor usaha di bidang pendidikan, ya, walaupun siswanya nggak sekolah tapi belajar, SPP kan terus bayar. Ya, walaupun sekarang ada anekdot proses belajar mengajar berubah menjadi proses bertugas menugaskan gitu. Anak-anak ngerjain tugas terus. Itu contoh. Tapi ada juga sektor yang ketiga, itu adalah sektor usaha yang bisa naik gitu, makin solid, bahkan dia bisa meningkat. Contoh sektor usaha yang di bidang suplemen, yang produksi, kita tahu misalkan produk, susah banget cari vitamin C di gerai-gerai toko gitu ya, di apotek rata-rata kosong karena memang permintaannya tinggi. Ya. Nah, kita kebenaran diuji Allah SWT dalam kondisi sektor usaha yang terhimpit gitu. Terhimpit. Maka 2 pilihan sebenarnya. Apakah dengan kondisi kita terhimpit itu kita tidak melakukan apa-apa, kita menyerah dan pada akhirnya mengalami kehancuran dan kematian, atau dengan kondisi terhimpit itu kita melakukan ikhtiar maksimal, effort ya, untuk meningkatkan daya upaya kita untuk keluar dari himpitan ini. Maka saya yakin bagi teman-teman semua, sahabat Zapa dan juga sahabat dakwah yang kemudian bergerak di bidang usaha pasti memilih pilihan yang kedua. Kita menolak kalah, menolak lemah, kita bangkit dengan kondisi yang mungkin tidak normal saat ini. Selain memastikan bahwasanya cash flow manajemen saat ini harus sehat, ya, karena memang dan harus memperhitungkan berapa bulan, ya, harus ada skenario ideal, ada skenario terburuk, ya, bahwasanya misalkan idealnya mungkin ya 3 bulan sampai bulan Juli sudah selesai gitu. Mungkin ada skenario kita yang 6 bulan, 1 tahun, ya. Ini harus dibuat sehingga kita bisa merancang langkah-langkah strategis dan taktis yang harus kita lakukan. Sampai kepada strategi apakah kita perlu shifting dunia usaha kita. Beralih tadi saya bilang, ada 3 kategori, ada yang terhimpit, ada yang bisa berkelit, masih bisa stay, masih bisa bergerak,
jalan usahanya, ada yang justru meningkat akibat dari kondisi seperti ini. Maka kita harus shifting nih, memilih. Kalau shifting itu faktor ini ya. Shifting bukan berarti kita meninggalkan usaha yang sekarang kita sudah pernah rintis lama, tapi kita shifting dalam rangka untuk selain memang memunculkan sumber-sumber keuangan baru, juga dalam konteks menopang kondisi bisnis kita yang sedang terhimpit. Gitu. Ya, kalau jujur kita di Zapa kita tidak melakukan shifting. Kita tidak, justru lebih sudah konsolidatif dan melakukan ekspansi. Kita sedang tadi mempersiapkan strategi-strategi apa. Sekarang ini yang harus dilakukan oleh kita semua itu pertama dalam kondisi saat ini jangan sampai pertama kita harus menjaga ekstensi. Ya. Jangan sampai dengan adanya wabah ini hilang nih. Hilang. Maka kita alhamdulillah Zapa terus saja bergerak gitu seperti normal. Kita mungkin online-nya hampir tiap hari live streaming dan lainnya, mungkin program meraih berkah Ramadan bersama Zapa kita terus berjalan, Zapa Peduli kita terus berjalan. Di bawah tuh kayak kita udah kayak lembaga sosial tuh. Di bawah biasanya penuh dengan tas-tas umroh, di bawah sekarang penuh dengan beras-beras yang siap kita distribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita terus bergerak dalam rangka untuk memunculkan eksistensi kita, bahwasanya kita bukan ada karena adanya keuntungan saja, tapi kita ada hanya untuk memang untuk umat ini gitu, untuk kontribusi kepada umat. Nah, sesuai dengan tema mainstream kita di awal, bahwasanya hadirnya Zapa ini adalah bisa berkontribusi untuk umat, bagian dari dakwah dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita perlu melakukan konsolidasi dan ekspansi jaringan, merapikan kembali tata kelola manajemen. Ya, itu yang kita lakukan di Zapatur. Tidak berpikir untuk shifting. Nah, bagi teman-teman yang di dunia usaha lain yang jika dianggap memang cash flow-nya tidak memadai dan lain-lainnya, ya nggak apa-apa. Dan itu lumrah sekali untuk melakukan shifting dalam rangka untuk ya melakukan penyelamatan usaha kita yang selama ini yang sudah bergerak, plus juga kita mendapatkan sumber-sumber keuangan yang baru. Kalau pandemi COVID ini kira-kira Ustaz ya bakal berjalan normal kembali kapan Ustaz? Ya sebenarnya kalau kita diajarkan dalam Islam itu terus optimis ya. Tapi dalam rangka ini saya biasanya orangnya tertarik dengan data. Saya bicara terkait dengan data. Hari demi hari itu saya selalu membaca, data yang saya tunggu adalah saya membaca data pengumuman dari Kemenkes dan PNPB. Ya. Saya belajar tentang tren data. Dan ternyata menarik. Jadi negara-negara tetangga kita itu sudah mulai stagnan pertumbuhannya. Malaysia sudah 2 minggu lebih ini di bawah 10 angka pertumbuhan satu negaranya. Ya. Korea Selatan sudah mulai pulih, Vietnam sudah pulih, Brunei sudah pulih. Singapura yang relatif meningkat karena mungkin ada beberapa faktor, karena ketika Singapura mau lockdown, orang rame-rame ke Singapura, orang-orang kaya termasuk orang-orang Indonesia juga banyak pindah ke Singapura. Pernah satu berita bahwasanya direktur utamanya Garuda ngomong kaget mengapa penerbangan 2 hari ini penuh ke Singapura, karena orang memigrasi ke Singapura, ternyata ya mungkin imigrasi itu membawa sumber penyebaran juga sehingga Singapura meningkat. Nah, melihat kita di Indonesia, kita lockdown juga enggak, ya pengetatan secara maksimum juga enggak, ya kan? Saya memprediksi kita akan relatif sangat lama dibanding dengan negara-negara lain yang relatif lebih ketat, karena kuncinya penyebarannya ada di manusia kan. Semakin longgar kita, maka semakin berpotensi untuk meningkat. Dan kita lihat kalau grafik pertumbuhan angka positif Indonesia itu terus fluktuatif, turun naik. Yang negara lain kan terus naik, sudah tuh turun gitu ya. Nah, saya memprediksi walaupun ada model, saya baca model pemodelan yang dilakukan oleh lembaga riset yang di Singapura mengatakan bahwasanya Indonesia akan di September
bisa normal kembali. Ya tapi ya kita harus mempersiapkan kemungkinan terburuk double dari itu gitu. 1 tahun dari itu semua untuk bisa normal. Jadi kita ya harus ada skenario A, B, C untuk agar kemudian dunia usaha kita terus bisa berjalan gitu. Jadi artinya mungkin setelah ini Pak Gusti beserta staf dan rekan-rekan Zafatur cabang lainnya sudah mulai memikirkan ya Ustaz ya, kira-kira langkah strategis apa yang akan diambil untuk 5 bulan, 10 bulan, bahkan 15 bulan ke depan ya Ustaz ya. Saat ini kita masih terus siar ke masyarakat dan lainnya. Biasa di tengah memang terhimpit ya. Iya. Kalau Ustaz tadi bilang terhimpit ya, tapi tetap bisa berbagi untuk umat ya Ustaz ya. Ya sekaligus juga ekspansi. Tapi ada kabar baiknya juga, kemarin dari pemerintah Saudi sudah melakukan survei ke negara-negara Islam yang mengirimkan jemaah haji. Kita optimis ya, moga-moga segera cepat juga berlalu. Ini Haramain ya, Masjidil Haram dan Madinah Nabawi juga segera dibuka untuk sholat 5 waktu dan lain-lainnya. Kemudian pemerintah Saudi juga akan mengumumkan tanggal 19 Ramadan ini kalau nggak salah, apakah akan dilaksanakan haji atau tidak tahun ini. Tapi kita berdoa sih semuanya segera dibuka, sehingga kemudian setelah musim haji dan musim umroh tahun 1442 itu bisa segera. Jadi untuk Bapak Ibu semua, sahabat Zapa, jangan ragu nih. Kalau ada istilahnya dana, ya daftar aja dulu. Daftar kan nggak harus lunas ya. Ya, cukup bayar tanda jadinya saja, bahwasanya kita mendaftar, dan insya Allah niat itu adalah sudah dicatat Allah SWT untuk ibadah umroh 2 juta. Mumpung lagi ada istilahnya promo di kita ya. Nah, setelah ada 2 juta ya kita mendaftar, nanti kan kita berangkatnya setelah pemerintah Saudi membuka ya kita akan berangkatkan. Jadi pelunasannya belum sekarang ya, tapi nanti kita diumumkan bahwa ya, 1,5 bulan sampai 2 bulan sebelum keberangkatan itu kita bisa melakukan pelunasan. Mungkin ada sesuatu yang ingin Ustaz sampaikan Ustaz untuk cabang ya, atau perwakilan dari Zafatur atau rekan-rekan yang saat ini punya usaha yang sama di bidang tour travel Ustaz, sebagai bentuk penyemangat atau motivasi untuk teman-teman semua. Ya, pada Ustaz semua yang ada di keluarga besar Zafatur, kita insya Allah ini menjadi keberkahan bagi kita semua, insya Allah jadi peluang kita untuk berbagi sesama, dan insya Allah tidaklah kemudian di balik kesulitan itu ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah kebaikan dari ujian ini semua, sebagaimana Yusuf alaihissalam tatkala kemudian dibuang oleh saudara-saudaranya di dalam lubang sumur, justru ketika ditenggelamkan dalam sumur, justru Allah angkat dirinya menjadi selalu harakatnya, derajatnya ya, menjadi seorang pemimpin, seorang nabi ya. Dan insya Allah di balik itu semua juga akan ada hikmah kebaikan, bagaimana Abdurrahman bin Auf tatkala kemudian mengeluarkan uangnya membeli kurma-kurma yang busuk ya, sahabat-sahabat yang lainnya, agar kemudian sahabat-sahabat lain agar dia juga tidak ada uang lagi. Ternyata kurma busuk itu dibeli oleh Raja Yaman karena membutuhkan ketika itu Yaman sedang terkena wabah penyakit, sehingga harga yang normal berkali-kali lipat dibeli oleh Raja Yaman itu kepada Abdurrahman bin Auf. Dan insya Allah kita yakin betul bahwasanya ada hikmah positif, ibroh kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah setelah ini terus kita tetap optimis untuk syiar ke Baitullah, dan insyaallah setelah lepas ini orang akan semakin lebih semangat lagi untuk berangkat ke Baitullah, dan insyaallah dengan itu semua membawa keberkahan kebaikan bagi kita semua insyaallah. Dan tentunya ini pertanyaan terakhir ya untuk kebersamaan kita bersama dengan Pak Gusti hari ini, sahabat dan semua. Target kedepannya nanti yang kemudian kita sama-sama mengaminkan Ustaz dari Zafatur. Ya, kalau kita sebenarnya sudah mencanakan 2020 ini go nasional ya. Jadi kita ingin mentargetkan kita bisa melebarkan sayap kita di seluruh Indonesia, di bumi Indonesia ini, sehingga Zafatur ini ada di seluruh Indonesia. Dan insya Allah minimal target kita adalah di top 5 di
rating di 5 besar travel umroh di Indonesia. Ya kalau kemarin berdasarkan jumlah data dari Kemenak kita di peringkat 11 seluruh Indonesia. Moga-moga insya Allah setahun 2 tahun ke depan Zapatur sudah berada di 5 besar. Alhamdulillah kita termasuk pionir dalam mencatat pesawat Garuda dari Palembang ke Tanah Suci. Kemudian kita juga sudah pionir sebagai blokernya Lion Group dari Palembang ke Tanah Suci. Itu menandakan insya Allah dengan setelah kita buka Jawa Barat, kita akan buka di Jawa Tengah, Jawa Timur, menandakan insya Allah kita mengekspansi dan kita terus optimis dan sedang merancang sedetail-detailnya sehingga langkah-langkah ini bisa dieksekusi dengan baik insya Allah. Biasa. Jadi punya banyak waktu selama pandemi COVID ini untuk berpikir ya. Salah satu hikmah dari ini. Salah satu hikmah. Merenung, menyendiri gitu dan berpikir kemudian. Dan Ustaz, kita nanti mungkin akan ketemu lagi 2 tahun mendatang ya dengan ekspansi yang lebih besar dari Zapatur, bahkan mungkin ada di setiap provinsi yang ada di Indonesia. Amin. Terima kasih banyak ya Ustaz. Terima kasih banyak Mbak Nova. Hari ini sama-sama mengedukasi sahabat dan dakwah dan seluruh Zapatur ya yang sedang nonton live kita dan live streaming di YouTube. Jangan lupa untuk dukung terus dakwah kita dengan cara subscribe, like, and share di YouTube Z Dakwah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.